Tiba di Malaysia, Presiden Prabowo temui Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Indonesia Amerika Serikat sepakat tingkatkan mutu pendidikan pesantren. Kebakaran melanda hutan di Los Angeles. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Ari. Selamat malam Pesti. Tentunya juga untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini, kita akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Ada perpolitikan, ekonomi, sport, dan juga hiburan. Benar sekali, tentunya nanti kita di segmen terakhir juga akan menyajikan informasi-informasi seputar olahraga yang akan kita sajikan dalam segmen Menyapa Malam Sport. Dan tentunya juga kita ini ada dari Presiden Prabowo Subianto yang lagi-lagi melakukan kunjungan kenegaraan, yaitu melakukan kunjungan kerja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kuala Lumpur, Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis pagi kemarin. Dan pertemuan kedua kepala negara tersebut dibalut dalam acara makan siang untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bunga Raya Kompleks Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 9 Januari 2025 sekitar pukul 10 waktu setempat. Kedatangan Prabowo ke Malaysia dalam rangka melakukan kunjungan pribadi dan santap siang bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kepala Negara RI tiba di Kuala Lumpur disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Indra Hermono, dan Atase Pertahanan RI Brigadir Jenderal Winarno. Dalam kunjungan pribadi tersebut, Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Kedua pemimpin negara akan membahas sejumlah langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan, kedua pemimpin pemerintahan akan mendiskusikan sejumlah hal, salah satunya tentang upaya memperkuat pembangunan komunitas ASEAN. Tukar pandangan ini penting mengingat Malaysia didapuk menjadi ketua ASEAN 2025. Perkembangan kerjasama bilateral juga menjadi topik pembahasan Indonesia dan Malaysia, juga bakal menjajaki potensi kolaborasi baru di masa mendatang. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan Malaysia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sukses menarik investasi dari Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah layak huni bagi rakyat. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyebut bahwa keberhasilan ini terwujud berkat tingginya kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berhasil menarik investasi dari Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah layak huni bagi rakyat. Kesepakatan dengan Qatar ini resmi ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding antara kedua negara di Istana Merdeka pada Rabu 8 Januari 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyebut bahwa keberhasilan penandatanganan MOU ini turut menunjukkan keberhasilan Prabowo menjaga relasi dan hubungan baik antar dua negara Indonesia dan Qatar yang sudah terjalin. Tak hanya itu, Ara juga menjelaskan Presiden Prabowo menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi. Dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Ya, Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya berterima kasih pada kesempatan ini kami dibantu secara full oleh Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Bapak Hasim, juga ada Bapak Boni Minang dan kawan-kawan. Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40.000 dibangun. Dalam kesempatan itu, perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani yang hadir menyampaikan pesan dan dukungan serta bahwa ada hubungan kuat antara Qatar dan juga Indonesia. And this is a message of His Highness the Emir of Qatar
that there's a strong relationship between Qatar and Indonesia. So we support in all sector, and one of the sector is the business sector. So I'm coming today as a businessman and support this project, and I hope we can succeed very soon. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan MOU yang ditandatangani dan juga diwakilkan oleh pihak Indonesia, yakni Marwar Sirait dengan pihak Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa virus HMPV berbeda dengan COVID-19, masyarakat diminta untuk tidak panik. Menkes juga menegaskan bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan, karakteristiknya mirip flu biasa dan juga tetap menjaga kesehatan. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang baru-baru ini merebak di Cina dilaporkan ditemukan di Indonesia. Sebuah kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik karena HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis. Menkes menjelaskan, virus HMPV berbeda dengan virus COVID-19. Menurutnya, COVID-19 merupakan virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu. Menurutnya, sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponnya dengan baik. Mengenai pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di Tiongkok, Menkes menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menurutnya, peningkatan kasus flu biasa di negara 4 musim seperti Tiongkok sering terjadi saat musim dingin. Apa sih bedanya HMPV sama COVID? COVID itu virus baru. HMPV itu virus lama. Sama seperti virus flu, itu virus lama. Kalau virus baru kayak COVID, tubuh manusia tuh belum tahu bagaimana meresponsnya. Kalau dia menyerang tubuh kita bingung bagaimana meresponsnya. Sehingga kemungkinan besar risiko fatalitasnya tinggi. HMPV itu ditemukan 2001 dan sudah beredar di seluruh dunia sejak 2001. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tuh sejak 2001. Bukannya nggak ada, dia bukan virus baru. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan seperti anak-anak dan orang lanjut usia serta individu dengan kondisi kesehatan tertentu perlu waspada. Karena itu, Menkes menghimbau masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat serta istirahat, mencuci tangan secara rutin, memakai masker saat merasa tak enak badan, dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika muncul gejala yang mencurigakan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah Indonesia dapat beresiko terhadap keselamatan. Dan BMKG pun mengeluarkan peringatan dini. Salah satunya berpeluang terjadi di Laut Natuna, diprediksi gelombang tinggi terjadi di kisaran 2,5 hingga 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 8 hingga 11 Januari 2024. Dalam keterangan tertulis, Prakirawan BMKG Soleh Ismail mengatakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya tergerak dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6-30 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan angin berkisar 6 hingga 25 knot. Menurutnya, kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,5 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Aceh Lampung, Jawa NTT, Laut Natuna, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Papua. Sementara gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan atau masyarakat lainnya yang beraktivitas dengan moda transportasi laut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Anti Rasuah memeriksa ex-penyidik KPK Ronald Paul Sinyal yang usut perkara suap Harun Masiku sebagai saksi. Selama diperiksa, Ronald sebut bahwa ex-ketua KPK Firly Bahuri terlibat dalam perintangan penyidikan perkara tersebut. Ex-penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal beri kesaksian di Gedung Merah Putih KPK Rabu siang. Ia diperiksa selama hampir 4 jam. Ronald dimintai keterangan soal proses penyidikan Harun Masiku. Dalam kesaksiannya,
Ronald mengaku hadapi kendala, yakni saat akan tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka serta penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan. Ronald melihat kendala muncul karena pimpinan KPK satu ini, yaitu Firly Bahuri, tak beri izin atau menghalang-halangi penyidikan. Adanya perintangan lah terkait penanganan tersebut. Sekarang kan sudah pergantian pimpinan yang ditenggarai oleh Pak Setio, dan beliau pun sangat mendukung untuk pengembangan kasus tersebut agar akhirnya bisa dimajukan tersangka yang baru. Sebenarnya dari dulu juga saya sudah mau mengajukan tersangka ya salah satunya yang sekarang udah dimajukan ya. Jadi bukan karena perkara politik dan semacamnya. Kalau yang saya rasa sih tadi saya sampaikan kepada penyidik Rosa dan beberapa penyidik yang lainnya, memang tidak ada faktor politik untuk perkara tersebut menjadi pengajuan tersangka yang terbaru. Tapi perintangannya ada dari internal sendiri gitu Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Gitu. Oh, ceritanya seperti apa Bang? Apanya? Waktu itu. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu, sedang panas dan semacamnya. Itu saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya, dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di. Kalau yang saya ditanyakan tadi kenapa tidak disetujui terkait penggeledahan di kantor DPP pada saat awal 2020 itu emang bukan hanya dari Dewas dan semacamnya, emang dari atasan sendiri, dari pimpinan sendiri pun tidak berani mengeluarkan terkait penggeledahan di kantor DPP PDIP. Jadi tidak sampai ke arah Dewas sih. Pada saat itu belum sampai ke sana, baru izin ke Kasatgas dan sampai ke pimpinan, emang pimpinan tidak mengeluarkan izin. Ronald berharap Firly Bahuri juga akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Tio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 2 rumah milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto. 2 rumah tersebut yang terletak di Bekasi, Jawa Barat dan juga di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari 2 tempat itu, KPK berhasil menyita barang-barang elektronik dan sejumlah catatan milik Hasto. KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang berada di 2 tempat. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dari penggeledahan yang telah dilakukan oleh KPK, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang-barang elektronik dan dokumen atau catatan milik Hasto. Selain itu, Hasto akan kembali dipanggil KPK. Pada pekan depan, usai pada tanggal 6 kemarin Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Pak HK untuk dipanggil lagi minggu depan, silahkan ditunggu saja ya. Yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Diketahui KPK telah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan pertama kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Usai dirinya resmi menjadi tersangka KPK, namun Hasto pun meminta penjadwalan ulang kepada KPK. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan gubernur dan juga wakil gubernur terpilih di Hotel Pullman Jakarta. Ketua Tim Sukses Ridho Ahmad Riza Patria menyampaikan harapan agar kepemimpinan Pramono dan juga Rano Karno dapat menghadapi tantangan dan juga membawa Jakarta lebih maju. Pasangan Pramono dan Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dalam rapat pleno terbuka KPU yang dihadiri oleh berbagai perwakilan partai politik dan tokoh masyarakat pada Kamis 9 Januari 2025. Dalam kesempatannya, Ketua Tim Sukses Ridho Ahmad Riza Patria menyampaikan dan mengungkapkan harapan besar terhadap pasangan terpilih untuk membawa Jakarta lebih maju dan sukses di masa depan. Mengenai transisi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Riza menilai hal itu akan menjadi tugas berat bagi kepemimpinan Pramono dan Rano di Jakarta. Meski demikian, Riza meyakini bahwa Pramono Rano mampu melewati proses tersebut dengan baik. Tentu kita juga berharap ya sebagai partai politik dan juga warga Jakarta, kita sangat berharap kepemimpinan
Mas Pram dan Bang Dul, insya Allah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul insya Allah nanti bisa membawa Jakarta yang lebih maju, lebih baik ya, dan tentu masa transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat berlangsung secara baik. Ini PR yang paling berat bagi kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul 5 tahun ke depan, dan saya yakin Mas Pram dan Bang Dul bisa melalui prosesnya dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Usai pelaksanaan libur Nataru, pemerintah mewacanakan akan menurunkan harga tiket kapal pada pelaksanaan mudik Lebaran 2025. Menurutnya tidak semua masyarakat menggunakan transportasi udara, melainkan juga menggunakan transportasi laut. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pelaksanaan Nataru yang telah melakukan evaluasi awal, pemerintah berencana akan menurunkan tiket kapal laut pada libur Lebaran 2025 mendatang. Menurutnya, penurunan harga tiket pesawat sekitar 10% pada high season di momen Nataru, sebagai hal yang jarang terjadi. Dirinya juga mengaku, pemerintah kembali akan mengatur penurunan harga tiket pesawat dan kapal laut milik Pelni saat momen mudik Lebaran 2025 mendatang. Meski belum mengumumkan rinci terkait pelaksanaan dari wacana tersebut, AHY mengatakan selain penurunan harga tiket, pelayanan transportasi publik juga tetap perlu dipantau, pengaturan hingga aspek keamanan dan kenyamanan penumpang. Selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya. Karena kita tahu tidak semua menggunakan pesawat. Beberapa saat yang lalu saya juga datang ke Pelni misalnya ya, karena kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat dan juga lebih terjangkau harganya, walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nakoda Timnas Garuda resmi diumumkan selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, PSSI telah secara resmi umumkan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dan tentunya juga ia akan dibantu oleh 2 asisten pelatih dari Belanda. Ia akan debut pada pertandingan melawan Australia. PSSI telah resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Menggantikan Sintayong, Kluivert mantan bintang sepak bola asal Belanda akan menjalani kontrak selama 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan
dalam persetujuannya, ia akan didampingi oleh 2 asisten dari Belanda dan 2 pelatih lokal. Wilfred dikenal sebagai legenda sepak bola yang pernah bermain di klub-klub besar seperti Ajax dan Barcelona. Ia memiliki segudang pengalaman melatih lebih banyak berperan sebagai asisten pelatih sebelumnya. Debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dijadwalkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019. KPK menahan ex-direktur utama PT Taspen Persero, Antonius N.S. Kosasih, terkait kasus tersebut. Antonius N.S. Kosasih pun telah mengenakan rompi orange dengan tangan terborgol. Pantauan di gedung KPK Rabu malam pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Kosasih turun dari ruang pemeriksaan. Dirinya digiring oleh sejumlah petugas KPK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penahanan terhadap Antonius dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung dari 8 hingga 27 Januari 2025. Sebelumnya, KPK memeriksa ex-direktur utama PT Taspen Persero Antonius N.S. Kosasih. Dirinya diperiksa dalam perkara kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen pada 2019. Dalam kasus ini, Antonius diduga terlibat dalam pendapatan dana investasi sebesar 1 triliun rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 200 miliar rupiah. Bahwa atas penempatan dana atau investasi sebesar 1 triliun pada reksadana Energi itu yang dikelola oleh PT IIM yang melawan hukum tersebut semestinya tidak boleh dikeluarkan. Terdapat beberapa pihak yang mendapat keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar 78 miliar rupiah, PT VSI sekurang-kurangnya 2,2 miliar rupiah, PT PS sekurang-kurangnya 102 juta, dan PT SM sekurang-kurangnya 44 juta. Pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka NSK dan tersangka EHP. Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka NSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar 1 triliun pada RD Energi itu yang dikelola oleh PT IMS tidak-tidaknya sebesar 200 miliar rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka NSK dan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di rutan cabang gedung KPK Merah Putih. Selain Antonius, KPK juga telah menetapkan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primarianto, sebagai tersangka dalam kasus ini. Dugaan korupsi di PT Taspen berfokus pada penempatan uang perusahaan yang mencapai 1 triliun rupiah dalam kegiatan investasi, di mana sebagian dari investasi tersebut diduga fiktif. Dari Jakarta, Dio Malau, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Muhammad Hoisin Palembang secara resmi memulai pembangunan gedung onkologi terpadu dan tentunya gedung ini akan menjadi pusat layanan kesehatan kanker terbaru di Sumatera Selatan. Acara peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Sekretaris Daerah, Direktur Utama dan juga jajaran Direksi RSMH. Menkes Budi mengatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah kanker. Saat ini, kanker yang mencatat sekitar 134.000 kematian setiap tahunnya, menepati peringkat ketiga sebagai penyebab kematian terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. Saya pagi ini di Rumah Sakit M. Husin Palembang. Ini adalah proyek kedua dari 4 proyek pembangunan pusat onkologi yang dibiayai oleh ASDB. Saya harapkan dalam 18 bulan, nanti pusat-pusat kanker seperti yang di Palembang, kita akan bangun di Manado, kita akan bangun di Medan, dan akan bangun di titik-titik di luar Jawa lainnya juga, itu akan menambah titik layanan bagi masyarakat-masyarakat Indonesia di luar Jawa kalau mereka terkena kanker. Karena kanker itu adalah, jangan lupa teman-teman, pembunuh nomor 3 dari penyakit yang ada di Indonesia. Saya ucapin selamat ini kepada Ibu Dirut, Ibu Wiwin, atas groundbreaking dari Pusat Onkologi Centernya M. Husin. Dan gedung ini keren karena didesain oleh arsitek terkenal Andra Matil. Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa gedung onkologi terpadu ini adalah satu dari 4 gedung onkologi yang sudah dibangun oleh pemerintah di rumah sakit vertikal di Indonesia dengan pendanaan yang didukung oleh Islamic Development Bank atau ISDB. Selain di Palembang,
gedung serupa juga sedang dibangun di RS Soraji Tirtonegoro Klaten, RSUP Prof. Kando Manado, dan RSUP Adam Malik Medan. Gedung onkologi terpadu yang sedang dibangun di RSMH dirancang dengan konsep holistik yang mengutamakan kenyamanan dan kesejahteraan pasien. Gedung ini akan terdiri dari 8 lantai dan 1 rubana atau basement, serta memiliki kapasitas 237 tempat tidur dengan fasilitas modern dan didukung tenaga medis profesional. Menkes berharap RSMH dapat menjadi pusat rujukan utama dalam penanganan kanker bagi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Sumatera Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid juga meresmikan AI Center dan Data Center Universitas Brawijaya yang menjadi salah satu pusat kecerdasan buatan pertama di lingkungan universitas di Indonesia. Peresmian ini menandai langkah strategis Universitas Brawijaya dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan. Dalam sambutannya, Mutia Hafid mengapresiasi inisiatif UB yang cepat merespon perkembangan teknologi AI. Mutia Hafid menegaskan pentingnya peran teknologi AI dalam mewujudkan swasembada pangan. Menkom Digi juga menyatakan komitmen kementeriannya dalam mendukung perguruan tinggi yang aktif menghadapi tantangan era AI. AI Center UB dilengkapi dengan fasilitas teknologi terkini yang memungkinkan peneliti dan pengembangan aplikasi AI di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan kesehatan. Inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat ketahanan digital dan meningkatkan daya saing Indonesia di era global. Ini kita menyaksikan resmian dari AI Center Universitas Brawijaya sekaligus Data Center, dan kami sangat percaya bahwa kerjasama antara pemerintah dan juga termasuk dengan universitas akan menjadi penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, kami juga berbangga hati dari Universitas Brawijaya untuk turut serta bersama pemerintah melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Yang ketiga, kami juga berkomitmen bersama dengan Universitas Brawijaya untuk menciptakan lebih banyak lagi SDM yang memiliki kemampuan digital untuk menghadapi transformasi digital di tanah air. Dengan peresmian AI Center ini, UB tidak hanya memperkokoh posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di era kecerdasan buatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkup pendidikan Islam di Indonesia, pemerintah dalam hal ini dalam Kementerian Agama menjalin kerjasama bersama Amerika Serikat melalui program beasiswa dan juga pertukaran pelajar antar kedua negara. Salah satu isi dari kerjasama ini yakni memberikan beasiswa Fulbright kepada insan pendidikan mulai dari santri, mahasiswa hingga dosen di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama resmi menjalin kerjasama dengan pihak Amerika Serikat untuk penyaluran beasiswa Fulbright bagi santri, mahasiswa, hingga dosen di Kementerian Agama. Kerjasama ini dilakukan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dalam lingkup pendidikan Islam. Adapun kerjasama ini dilakukan pemerintah oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Amerika Serikat yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, YM Kamala Sirin Lakdir, di Gedung Kementerian Agama Jakarta Pusat. Tidak hanya di bidang agama, beasiswa ini pun terbuka lebar kepada mereka yang tertarik di dunia sains, seperti di jurusan kimia, biologi, dan fisika. Selain poin penting tersebut, dalam kerjasama ini juga mencakup program pengiriman tenaga pengajar dari Amerika Serikat ke pondok pesantren di Indonesia untuk melatih kecakapan berbahasa asing seperti bahasa Inggris di lingkup pondok pesantren. Hal ini diproyeksikan akan dilakukan untuk menambahkan wawasan baru terkait kebudayaan antar kedua negara. Penandatanganan MOU antara Kedutaan Amerika dan Kementerian Agama Indonesia intinya antara lain adalah akan memberikan kesempatan kepada santriwati, mahasiswa yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama Indonesia untuk mendapatkan beasiswa Fulbright ke Amerika, itu yang memenuhi syarat. Yang kedua juga diberi kesempatan untuk mendapatkan tenaga pengajar native speaker dari Amerika untuk ditempatkan di pondok-pondok pesantren untuk memberikan penguatan bahasa Inggris di madrasah dan di pondok pesantren. Selain itu, dalam kerjasama ini juga Indonesia dan Amerika dapat melangsungkan penelitian bersama antar scholar Indonesia dan Amerika, khususnya di lingkungan Muslim scholar dalam meneliti beberapa polemik. Lebih luas, melalui kerjasama ini, dapat memupuk mutu pendidikan di Indonesia, serta dapat membuka peluang relasi dengan negara lain.
untuk mempelajari kebudayaan baru serta bahasa selain bahasa Inggris. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, dari Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosan Roslani bertemu dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian SDM pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut membahas percepatan pengembangan proyek strategis hilirisasi sumber daya alam. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bpkm_id, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian ESDM pada Senin 6 Januari 2025. Pertemuan ini membahas percepatan proyek hilirisasi sumber daya alam, termaksud penguatan sektor kelautan, pertanian, dan migas untuk ketahanan energi, serta 15 proyek strategis seperti bauksit, blok amonia, dan perikanan untuk mendukung diversifikasi ekonomi. Pemerintah memastikan kesiapan secara teknis dan strategis proyek-proyek tersebut untuk menjadi proyek yang siap ditawarkan kepada investor. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Staf Presiden HM Putranto di kantor Kementerian Kehutanan pada Selasa kemarin. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, diantaranya swasembada pangan serta beberapa program strategis nasional. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @raja_antoni, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Staf Presiden HM Putranto di kantor Kementerian Kehutanan pada Selasa 7 Januari 2025. Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah hal, diantaranya soal program kehutanan, swasembada pangan, serta beberapa proyek strategis nasional. Dalam kesempatan itu, Menhub menyampaikan bahwa kolaborasi serta gotong royong akan terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian masalah yang ada. Tadi kami kegiatan koordinasi beberapa hal ya terkait dengan program kehutanan, tentang swasembada pangan, tentang beberapa proyek strategis nasional, termasuk beberapa kasus yang merebak di masyarakat. Yang intinya silaturahim ini akan terus kita jalin sesuai dengan perintah Pak Presiden. Kita akan terus kolaborasi, gotong-royong, bahu-membahu supaya apa yang menjadi masalah bisa cepat kita bisa selesaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyelesaikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG selama kurang lebih 1 jam di KPK. Ahok mengaku bahwa korupsi pengadaan LNG ini ditemukan sewaktu dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah menyelesaikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG Pertamina selama sekitar 1 jam di gedung KPK. Dalam pemeriksaannya ini, Ahok mengaku tak banyak diberikan pertanyaan oleh penyidik KPK. Ahok pun mengklaim bahwa kasus dugaan korupsi ini ditemukan oleh dirinya sewaktu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Hingga akhirnya, Ahok berkirim surat ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera ditindaklanjuti. KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil saksi aja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Tadi ada konfirmasi dokumen, Pak. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin Pak. Gak usah ditanya mana, menurut KPK Pak, usah jelasin. nutupin berita, Pak. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan tadi, Pak? Iya, Pak. Apa aja pertanyaan, Pak? Sebentar doang soalnya. Aduh, berapa pertanyaan ya? Gak banyak juga sih. Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Oh. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Selesai 2 bulan di dalam. Ya. Namun, Ahok pun lupa bahwa dirinya ini diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka yang mana. Ahok enggan berkomentar jauh dan hanya mengatakan sebagai warga negara yang baik, jika dipanggil penyidik, wajib hadir seraya ia menaiki kendaraan pribadinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar peristiwa selama 24 jam terakhir. Tetap menyapa malam, Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Rabu malam. 4 orang meninggal dunia. Diduga karena bus mengalami remblong sehingga menabrak 4 mobil dan juga pengendara sepeda motor. Kecelakaan tragis terjadi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada Rabu malam tadi. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Dari salah satu saksi mata mengatakan bahwa bus pariwisata mengalami remblong di sepanjang jalan Imam Bonjol. Pengemudi yang diduga panik menerjang sejumlah kendaraan serta orang di sekitar persimpangan jalan Imam Bonjol. Kecelakaan ini menewaskan beberapa korban dan menyebabkan sejumlah lainnya luka-luka. Bus dengan nomor polisi TK7942GB itu diketahui sedang membawa rombongan kunjungan industri SMKTI Bali Global Bandung. Kecelakaan berakhir setelah bus menabrak sebuah pohon di kawasan Dusun Glonggong, Kecamatan Batu. Bus blong berhenti di Alkitab. Tim medis bersama aparat kepolisian dan warga setempat segera melakukan evakuasi terhadap korban dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian sedang dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu 8 Januari 2025 telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Dan kebakaran ini tercatat sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah Los Angeles, menghancurkan ratusan rumah dan memaksa lebih dari 100.000 penduduk untuk mengungsi. Kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu 8 Januari 2025 telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Kebakaran ini tercatat sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah LA, menghancurkan ratusan rumah dan memaksa lebih dari 100.000 penduduk untuk mengungsi. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas akibat bencana ini. Api yang berkobar dengan cepat dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan hampir 100 mph. Kebakaran ini dimulai pada Selasa malam di dekat kawasan cagar alam dan dengan cepat menyebar ke pemukiman, termasuk Pacific Palisades dan Slimer. Banyak penduduk terjebak dalam kemacetan lalu lintas saat berusaha melarikan diri, dan beberapa harus meninggalkan kendaraan mereka di jalan. Menurut laporan, kebakaran ini telah menghanguskan lebih dari 15.800 hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan. Di Los Angeles County, 5 kebakaran besar terjadi secara bersamaan dengan tingkat pengendalian yang sangat rendah. Kevin McGowan, Direktur Manajemen Darurat Los Angeles County, menyatakan bahwa situasi ini adalah bencana alam yang sangat serius. Langit di atas Los Angeles dipenuhi asap tebal, menyebabkan hampir 1 juta rumah dan bisnis kehilangan aliran listrik.
Sumber daya pemadam kebakaran juga terbatas dengan beberapa hidran air kehabisan pasokan karena tingginya permintaan. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri nekat masuk ke rumah pengantin dan juga mengambil uang serta perhiasan senilai 10 juta rupiah. Pelaku mengajak serta anaknya untuk berpura-pura menjadi keluarga mempelai untuk melancarkan aksinya. Sepasang suami istri terpergok mencuri uang dan perhiasan milik warga saat acara pernikahan di Desa Karangbener, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dengan modus pura-pura jadi keluarga, pasangan suami istri masuk ke rumah pengantin dan mengambil uang senilai 10 juta rupiah. Terpantau dari rekaman video, pelaku telah tertangkap, warga pun geram dan mencoba ingin main hakim sendiri. Namun dapat dilerai dengan warga lainnya. Pasutri ini pun tampak tertunduk malu. Setelah aksinya ketahuan, polisi dengan sigap langsung membawa pelaku ke Polsek Bae. Pelaku istri berinisial LM, berusia 24 tahun, dan suami berinisial S, berusia 27, dan anaknya yang baru berumur 2 tahun, bermula datang ke rumah warga saat ada acara pernikahan. Padahal mereka tak saling kenal. Pelaku datang membawa sepeda motor, kemudian LM masuk ke dalam rumah yang sedang mengadakan acara pernikahan. Sedangkan suami menunggu di atas motor setelah mengambil uang tunai 3,5 juta, serta membawa kalung emas dan liontin seberat 7 gram. Pelaku langsung keluar rumah. Naas, ternyata ada saudara pihak keluarga pengantin yang melihat gerak-gerik pelaku. Lantas pelaku diamankan warga dan dibawa ke Polsek Bae. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari petugas penyelamat Pos Cipinang, Cempedang mengevakuasi cincin dari jari seorang anak laki-laki pada Selasa kemarin. Kejadian bermula saat seorang anak membeli cincin dan mencoba memakai cincin tersebut. Namun karena cincin tidak sesuai ukuran, sang anak tidak bisa melepas cincin dari jarinya. Inilah rekaman video proses evakuasi cincin dari jari seorang anak laki-laki oleh petugas penyelamatan dari Pos Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur yang dibagikan di akun sosial media Instagram @humasjakfire pada Selasa 7 Januari 2025. Menurut informasi, kejadian bermula saat seorang anak membeli cincin dan mencoba memakai cincin tersebut. Namun karena cincin tidak sesuai ukuran, sang anak tidak bisa melepaskan cincin dari jarinya. Sang anak yang ditemani kakaknya lalu berinisiatif mendatangi pos pemadam kebakaran terdekat. Proses ekstrikasi cincin dimulai pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, operasi berhasil dinyatakan selesai dengan situasi aman terkendali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasinya. Genangan banjir melanda pemukiman warga di Jalan Dharma Wanita, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Selain merendam tempat tinggal warga di 3 RT dan juga RW 1, banjir setinggi 40 hingga 60 cm juga menggenangi akses jalan permukiman warga yang menyebabkan aktivitas warga yang berangkat bekerja terganggu dan sejumlah sepeda motor mengalami mogok mesin. Warga Jalan Dharma Wanita 1 Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi terpaksa harus menerobos genangan banjir saat akan beraktivitas keluar rumah dan berangkat bekerja. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, sejumlah sepeda motor yang nekat melintas pun berakhir dengan mogok mesin. Namun tak sedikit para pengendara sepeda motor yang takut menerobos banjir di lokasi berputar arah mencari alternatif jalan lain untuk sampai tujuan. Tak hanya akses jalan, genangan banjir setinggi 40 hingga 60 cm tersebut juga merendam sebagian tempat tinggal warga. Meski demikian, warga masih bertahan di dalam rumahnya masing-masing dan belum berencana mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Terus sampai sekarang ini masih kayak gini. Ganggu nggak Pak aktivitas Bapak nih warga sini? Hah? Ganggu Pak ya? Orang namanya biasanya enak, capek kalau jalan di air. Oh, ini biasanya disebabkan oleh apa Pak banjir di sini Pak? Ya kalau kalinya penuh pasti ke sini. Oh gitu. Ya. Selain disebabkan oleh intensitas hujan yang mengguyur Jakarta sejak semalam, genangan banjir ini juga diperparah dengan luapan aliran air kali Mokfart yang berada di posisi permukiman warga. Guna mengurangi debit air banjir, satu mesin penyedot air dari Sudin Sumber Daya Air Pemkot Jakarta Barat dikerahkan di lokasi. Warga pun berharap agar Pemkot Jakarta Barat melalui dinas terkait serius dalam menangani permasalahan banjir di permukiman mereka yang kerap terjadi jika hujan deras mengguyur dengan intensitas tinggi. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian di Masjid Universitas Pakuan pada Rabu siang kemarin berhasil digagalkan berkat kesiapan seorang saksi mata. Tidak butuh waktu lama, pelaku yang masih berada di sekitar lokasi berhasil diamankan oleh mahasiswa dan pihak keamanan kampus. Penangkapan terduga pelaku aksi pencurian di Masjid Universitas Pakuan pada Rabu siang kemarin. Pelaku nekat beraksi saat para mahasiswa sedang melaksanakan sholat zuhur. Beruntung aksi pencurian tersebut berhasil digagalkan berkat kesigapan seorang saksi mata. Menurut keterangan saksi, pelaku yang berada di dalam masjid terlihat sedang melakukan tindak kejahatan dengan mencuri beberapa barang berharga milik jamaah. Barang-barang yang berhasil dicuri antara lain 3 buah laptop, sepasang sepatu, dan sebuah jaket.
Mengetahui adanya aksi pencurian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan kampus. Tak butuh waktu lama, pelaku yang masih berada di sekitar lokasi berhasil diamankan oleh mahasiswa dan pihak keamanan kampus. Namun sebelum dikerahkan ke pihak berwajib, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan massa yang geram dengan perbuatannya. Saat ini, pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Dari Bogor, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria bersenjata tajam diduga melakukan aksi pencurian di salah satu Indomaret pada Kamis 9 Januari 2025 pukul 7.30 tadi pagi. Melihat adanya aksi kejahatan tersebut, warga sekitar segera bertindak, mengepung pelaku hingga tidak dapat melarikan diri. Pada pagi hari tanggal 9 Januari 2025, terjadi aksi pencurian di Indomaret Sukamulya, Tasikmalaya. Seorang pria berusia 32 tahun Wijaya diduga melakukan perampokan dengan menodongkan pistol mainan kepada kasir untuk mengambil uang dan barang dagangan. Warga setempat segera bertindak dan berhasil menangkap pelaku sebelum ia melarikan diri, meskipun sempat melawan. Pelaku kini diamankan bersama barang bukti berupa pistol airsoft gun dan uang tunai lebih dari 1,9 juta rupiah. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota. Karena usai aksinya, pelaku berhasil ditangkap oleh warga setempat dan petugas Pol PP Kota Tasikmalaya serta penjaga minimarket tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Penyapa Malam edisi hari ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.